Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, alladzina hum ala salatihim daimun, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Ini tidak tergesa-gesa, tidak gampang berkeluh kesah, tidak kikir ketika dia diberi rezeki. Fa'ilan mal ma'na illa al-musallin alladhina hum 'ala salatihim da'imun. Wa yadullu hadha al-istithna'u min al-insani al-jazu'i al-halu'i. Ayat tersebut menjelaskan manusia yang tidak tergesa-gesa, manusia yang tidak berkeluh kesah, dan manusia yang tidak pikir ketika diberi rezeki oleh Allah adalah kelompok orang-orang yang sholat. Orang-orang yang menjaga sholatnya, yang mengerjakan sholatnya. Yadullu dilalatan wadihatan wa qati'atan ala annal musallina lillahi haqqan humul ladhina yatikuna bihi wahda. Ayat ini juga menjelaskan bahwa orang-orang yang sholat karena Allah, mereka lah orang-orang yang percaya kepada janji-janji Allah. La yakhla'una li ahadin siwa. Mereka tidak akan berharap kepada sesuatu selain Allah. Wa liqaulihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena mereka percaya hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Oleh karena itu mereka tidak tergesa-gesa. Oleh karena itu mereka tidak kikir dan tidak berkeluh kesah, karena mereka percaya kepada Allah dan mereka berserah diri kepada Allah. Ammal ladzina yukabbiruna wa yuhalliluna thumma yarka'una wa yasjuduna li ahli al-ja'i wal mali tama'an bima fi aydihim amma haula falaysu minal musallin bi syai'in. Adapun orang-orang yang congkak, orang-orang yang bangga, sekalipun mereka melakukan sholat rukuk dan sujud, sekalipun mereka mengabdi serta berharap kedudukan dan harta, maka tentunya mereka ini tidak tergolong dari orang-orang yang sholat. Wa bi ibaratin ahra, bagi mereka yang congkak dan sombong, serta mereka yang mengabdi kepada kedudukan dan harta, serta berharap sesuatu yang lebih dari itu, maka tentunya mereka bukan tergolong orang-orang yang sholat. Hatta walau dawamu 'alal fara'idhi wan nawafili walam yushghilhum 'anha ayyu syaghil. Jadi orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, orang-orang yang mengabdi untuk kedudukan dan harta, mereka ini bukan tergolong orang-orang yang sholat, sekalipun mereka ini mengerjakan sholat. Mengapa? Karena tidak disibukkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang kedua dari orang-orang yang beriman, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum.
Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu diperuntukkan kepada siapa? Lis-sa'ili wal mahrum. Diperuntukkan bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, sekalipun dalam keadaan kekurangan tidak mau meminta. Ayyubziluna fi sabilit ta'ati wal khairati liwajhillahi ta'ala. Jadi mereka ini membelanjakan hartanya hanya untuk bertakwa dan hanya untuk melakukan kebajikan liwajhillahi ta'ala. La yabtaghuna jazaan wala syukura. Mereka tidak berharap agar supaya mereka itu dipuji. Allah berfirman surat Az-Zariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dia miskin tapi enggan untuk meminta. Inilah sebagai karakter dari orang-orang yang beriman, yang tidak tergesa-gesa, yang tidak berkeluh kesah, yang tidak pikir terhadap hartanya. Yang pertama, mereka orang-orang yang melakukan sholat. Yang kedua, orang-orang yang mengeluarkan hartanya semata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu harta itu dibagikan kepada siapa? Kepada orang yang butuh, kepada orang yang meminta, dan orang yang kekurangan. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Dan orang-orang yang percaya pada hari pembalasan. Mereka beriman atas adanya hari pembalasan, atas adanya hari kiamat. Wa ya'maluna bimujibi hadzal iman. Dan mereka konsekuen. Oleh karena setiap amal perbuatan diminta pertanggungan jawab, maka dia selalu berhati-hati, dia selalu melakukan kebajikan, dan dia selalu menghindar untuk supaya tidak melakukan keburukan atau kesalahan. Wa illa fa innal imana an-nadhari la yujzi syai'an. Jadi iman secara teori saja ini tidak akan bisa menyelamatkan dia. Jadi orang yang percaya dengan hari kemudian harus memiliki bukti orang tersebut dia taat kepada perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena setiap amal perbuatan itu akan diminta pertanggungan jawab kelak di hari kemudian. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim musyfiqun. Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'bud. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim musyfiqun. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'bud. Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya. Jadi yang dinamakan al-mu'min, seorang mukmin, seorang yang beriman, yarju wa yakhaf. Dari satu sisi dia berharap untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan surga. Dari sisi yang lain dia cemas, dia takut akan siksaan api neraka. Yanzuru ilal jannati bi'ainin wa ilan nari bi'ainin. Merenungkan tentang surga. Begitu juga dia merenungkan tentang api neraka.
Dia takut akan siksaan api neraka. Dia berharap akan mendapatkan surga. Maka itulah yang dimaksudkan walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Mengapa? Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat. Orang itu merasa aman. Karena siksaan itu ada. Dan siksaan ini akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Sehingga seorang mukmin dia berharap dan dia cemas atau takut. Berharap untuk mendapatkan surga bersama nikmatnya. Dia cemas dan takut akan siksaan api neraka yang pedih. Wala yai'asu min dzalik. Tentunya dia tidak pernah berputus asa. Mengingat Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-A'raf ayat 99, "Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun." Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang yang merugi. Jadi orang yang merugi itu siapa? Orang yang merasa aman dari ancaman Allah, dari siksaan Allah. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 87, "Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun." Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Mereka ketika itu merasakan kehidupan hanya kehidupan dunia. Mereka tidak merasa terancam dengan kehidupan akhirat. Bahkan mereka tidak percaya siksaan yang pedih itu akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Itulah arti surat Al-A'raf ayat 99. Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Dia pasti rugi. Karena dia tidak percaya dengan janji-janji Allah. Dan orang yang putus asa dari rahmat Allah artinya orang yang tidak mau melakukan kebajikan. Orang yang tidak taat dengan hukum-hukum itu disebut sebagai kelompok orang-orang yang berputus asa. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Wa ahsanul dhanna dhannan billahi asyadduhum khaufan min. Jadi orang yang memiliki prasangka baik kepada Allah adalah orang yang mengenal kepada Tuhannya. Orang yang takut atas siksaan Tuhannya. Inilah orang yang berprasangka baik. Dan dia sebagai orang yang baik, kama qala al-Imam Ali alaihi salam, ay anna al-khawfa minhu ta'ala ya'ti ala qadaril ilmi bi azamatihi. Imam Ali alaihi salam dia menjelaskan orang yang takut kepada Allah sesuai dengan wawasan dia atas keagungan Allah. Jadi kalau dia melihat kebesaran Allah, keagungan Allah, maka dia tidak akan melakukan perbuatan dosa. Sesuai dengan wawasan dia, sesuai dengan ilmunya dia, sesuai dengan keterangan terdahulu, dijelaskan, fa'innal imanan nazari la yujdi syai'a. Kalau dia hanya percaya sebatas teori saja, maka dia tentunya tidak akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum wa innahum ghairu malumin. Wa man ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Allah berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang memelihara kemaluan. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Bagi siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Sekali lagi kita menjelaskan, ini adalah sifat orang-orang yang beriman. Mereka menjaga kehormatan mereka, kemaluan mereka. Mereka hanya menerima ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum. Boleh berkumpul dengan para istri atau para budak. Serta mereka menjaga batas-batas hukum-hukum yang telah diberlakukan oleh syariatnya. Alal mu'min an yasbira wa yarallah bima qasamallahu lahu min banati Hawa. Bagi seorang mukmin, dia harus bersabar, harus rela dengan segala sesuatu yang sudah menjadi hukum, dengan segala sesuatu yang sudah menjadi ketentuan untuk dirinya, bahwa dia ini boleh beristri dengan siapa? Banatu Hawa, dengan perempuan. Tidak boleh selain itu. Wa 'alal mu'minati an tarda wa tasbir 'ala ma ata Allah min abna'i Adam. Begitu juga kepada seorang wanita mukminah, dia harus bersabar, dia harus rela mendapatkan pasangan yang sudah ditentukan oleh Allah dari kaum laki-laki, abna'u Adam. Tidak boleh selain dari itu. Wa man sabara wa syakara fa ajruhu 'ala Allah. Bagi siapa yang bersabar dari hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah, maka dia diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa fa iqabuhu al-hirmanu minal huri wal jinan. Apabila tidak taat ketentuan batas-batas itu, tidak juga ditaati, maka tentunya dia akan dijauhkan dari surga, dijauhkan dari kenikmatan yang abadi. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Allah berfirman, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Al-mu'minu idza a'aza wafa. Seorang mukmin itu apabila dia berjanji, dia akan memenuhi janjinya. Wa idza tumina lam yahud. Apabila dia dipercaya, tidak berkhianat. Maka bagi siapa yang tidak menepati janji, maka dia bukan seorang mukmin yang sejati. Apabila dia berkhianat ketika dipercaya, maka dia juga bukan seorang mukmin yang sejati. Wa man la wafa ala ula dinalah wala umira. Bagi orang yang tidak setia, maka dia sama tidak memiliki agama.
ya sama tidak memiliki sanubari. Wa aydan taqaddama bil harfi fil ayah at-thamaniyah min suratil mu'minun. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya dari janjinya itu merupakan sifat dari orang yang beriman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.